Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat 23 Hijrah. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah. Terkadang dipanggil dengan Abu Hafash dan digelari dengan Al-Faruq. Ibunya bernama Hantimah binti Hashim bin Al-Mughirah Al-Mahsumiyah. Awal keislamannya. Umar masuk Islam ketika para penganut Islam kurang lebih sekitar 40 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Imam Tirmidzi, Imam Tabrani dan Hakim telah meriwayatkan dengan riwayat yang sama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal, Amr bin Hisham." Berkenaan dengan masuknya Umar bin Al-Khattab ke dalam Islam yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id yang diungkap oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin sebagai berikut. Anas bin Malik berkata, pada suatu hari Umar keluar sambil menyandang pedangnya, lalu Bani Zahrah bertanya, "Wahai Umar, hendak kemana engkau?" Maka Umar menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad." Selanjutnya orang tadi bertanya, "Bagaimana dengan perdamaian yang telah dibuat antara Bani Hashim dengan Bani Zurah, sementara engkau hendak membunuh Muhammad?" Lalu orang tadi berkata, "Tidak kau tahu bahwa adikmu dan saudara iparmu telah meninggalkan agamamu?" Kemudian Umar pergi menuju rumah adiknya, dilihatnya adik dan iparnya sedang membaca lembaran Al-Quran, lalu Umar berkata, barangkali keduanya benar telah berpindah agama. Maka Umar melompat dan menginjaknya dengan keras, lalu adiknya, Fathimah binti Khattab, datang mendorong Umar. Tetapi Umar menamparnya dengan keras sehingga muka adiknya mengeluarkan darah. Kemudian Umar berkata, "Berikan lembaran Al-Quran itu kepadaku, aku ingin membacanya." Maka adiknya berkata, "Kamu itu dalam keadaan najis, tidak boleh menyentuhnya kecuali kamu dalam keadaan suci. Kalau engkau ingin tahu maka mandilah, berwudulah, bersuci." Lalu Umar berdiri dan mandi, bersuci, kemudian membaca lembaran Al-Quran tersebut, yaitu surat Taha. "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quran Surat Taha 14. Setelah itu Umar berkata, "Bawalah aku menemui Muhammad." Mendengar perkataan Umar tersebut, langsung Habab keluar dari sembunyiannya seraya berkata, "Wahai Umar, aku merasa bahagia. Aku harap doa yang dipanjatkan Nabi pada malam Kamis menjadi kenyataan." "Iya, Nabi berdoa, 'Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal, Amr bin Hisham.'" Lalu Umar berangkat menuju tempat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di depan pintu berdiri Hamzah, Talha, dan sahabat lainnya. Lalu Hamzah seraya berkata, "Jika Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya dia akan masuk Islam. Tetapi jika ada tujuan lain, kita akan membunuhnya." Lalu kemudian Umar menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertambahlah kejayaan Islam dan kaum muslimin dengan masuknya Umar bin Khattab. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud, seraya berkata, "Kejayaan kami bertambah sejak masuknya Umar." Umar turut serta dalam peperangan yang dilakukan bersama Rasulullah, dan tetap bertahan dalam perang Uhud bersama Rasulullah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq kepadanya, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari Zakwan. Seraya dia berkata, "Aku telah bertanya kepada Aisyah, siapakah yang memanggil Umar dengan nama Al-Faruq?" Maka Aisyah menjawab, "Rasulullah." Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sungguh telah ada dari umat-umat sebelum kamu para pembaharu, dan jika ada pembaharu dari umatku niscaya, Umarlah orangnya."
Hadis ini disyahihkan oleh Imam Hakim. Demikian juga Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi bersabda, "Seandainya ada seorang Nabi setelahku, tentulah Umar bin Al-Khattab orangnya." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar, dia berkata, Nabi telah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengalirkan kebenaran melalui lidah dan hati Umar." Anaknya Umar, Abdullah, berkata, "Apa yang pernah dikatakan oleh ayahku, Umar, tentang sesuatu maka kejadiannya seperti apa yang diperkirakan oleh ayahku." Keberaniannya. Riwayat dari Ibnu As-Sakir telah meriwayatkan dari Ali, dia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang hijrah dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Al-Khattab melakukan dengan terang-terangan. Di mana Umar seraya menyandang pedang dan busur anak panahnya di pundak, lalu dia mendatangi Ka'bah di mana kaum Quraisy sedang berada di halamannya, lalu ia melakukan tawaf sebanyak 7 kali dan mengerjakan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Kemudian ia mendatangi perkumpulan mereka satu persatu dan berkata, barang siapa orang yang ibunya merelakan kematiannya, anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka temuilah aku di belakang lembah itu." Kesaksian tersebut menunjukkan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wafatnya. Pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah wafat. Ia ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh. Beliau ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Luluah, budak milik Al-Mughirah bin Syubah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar dimakamkan di samping Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.